Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selena Kamelia Ahmad. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 22. Di sini saya akan melaporkan hasil laporan KKL saya yang berjudul Analisis Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Basnas Kota Bandung. Eh, dalam menyusun laporannya, saya dibimbing oleh Bapak Muhammad Yunus, SHI, MESY. Pendahuluan, zakat sebagai instrumen keadilan distributif Islam berperan vital dalam pengentasan kemiskinan. Basnas Kota Bandung sebagai lembaga pengelola ZIS yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memiliki tanggung jawab untuk mengalurkan dana secara tepat sasaran sesuai syariah. Bagaimana surat At-Taubah ayat 60. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada mekanisme pendistribusian yang akuntabel dan berorientasi pemberdayaan. Kemudian ada ruang lingkup. Basnas Kota Bandung atau Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung beralamat di Jalan Martanegara nomor 6, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Periode KKL selama 25 hari dimulai pada tanggal 1 Agustus 2025 sampai 9 September 2025 dan saya ditempatkan di bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Tujuan dan manfaat. Tujuan untuk menganalisis mekanisme pendistribusian ZIS di Basnas Kota Bandung, mencakup tahap perencanaan, penyaluran, dan evaluasi. Kemudian manfaatnya, bagi mahasiswa dapat mengukur pengetahuan yang diperoleh dengan melihat penetapan teori pada praktik distribusi ZIS di Basnas Kota Bandung. Bagi instansi dapat terjalin hubungan kerja yang positif antara institusi dengan Universitas Islam Bandung, khususnya Fakultas Syariah, dan bagi universitas meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan praktis di lapangan melalui temuan terkini. Kemudian, sejarah Basnas Kota Bandung berdiri pada tahun 1981 sebagai Bazis Kota Madya Bandung. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 berganti nama menjadi BAS pada tahun 2001 sampai 2005. Lalu sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjadi Basnas Kota Bandung. Pada tahun 2022, kantor pusat pindah ke Jalan Martanegara nomor 6 Turangga, Lengkong. Kepengurusan terbaru ditetapkan lewat Keputusan Wali Kota Nomor 451 Tahun 2021 untuk periode 2021 sampai 2026. Sebagai lembaga pemerintah non-struktural, Basnas Kota Bandung mengelola zakat, infak, dan sedekah serta tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Kemudian, visi dan misi Basnas. Visinya menjadi lembaga utama yang menyejahterakan umat di Kota Bandung, sementara misinya membangun Basnas yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat. Yang kedua, memaksimalkan literasi zakat di Kota Bandung dan peningkatan pengumpulan ZIS. Ketiga, memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan. Yang keempat, memperkuat kompetensi profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat Kota Bandung. Yang kelima, modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat Kota Bandung dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh. Yang keenam, memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat. Yang ketujuh, membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik. Yang kedelapan, meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Yang kesembilan, berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat di Jawa Barat. Kemudian ada beberapa program dan layanan, yaitu program unggulan berbasis Asnaf, yaitu ada Bandung Sehat, bantuan kesehatan, Bandung Takwa, seperti penguatan kegiatan keagamaan, Bandung Cerdas, beasiswa pendidikan, Bandung Makmur, pemberdayaan ekonomi melalui modal usaha, Bandung, dan yang terakhir Bandung Peduli, bantuan sosial dan biaya hidup untuk keluarga kurang mampu. Sementara program unggulan lainnya ada BMD atau Basnas Microfinance Desa, ada Tanginas yaitu program penanganan stunting, fokus pada pemberian gizi seimbang dan edukasi kesehatan bagi ibu dan anak, dan beasiswa Cendekia yaitu beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dilengkapi dengan mentoring dan pembinaan agar penerima beasiswa berkembang secara akademik dan personal. Hasil kegiatan selama KKL yaitu saya ditempatkan di
layanan mustahik atau KLM, dan back office bidang PDP. Di KLM, saya membantu melayani pengajuan berbagai program, yaitu bantuan seperti pendidikan, modal usaha, kesehatan, biaya hidup lansia, serta proposal kegiatan, sekaligus menginput data mustahik ke dalam spreadsheet. Di bagian back office PDP, saya menangani pekerjaan administrasi antara lain menyusun dan mengarsipkan berkas sesuai nomor arsip, membuat surat pengadaan bantuan non-tunai untuk lembaga pemohon, menyalin berkas yang telah diverifikasi dan mencatatnya dalam buku ekspedisi sebelum diserahkan ke bagian keuangan. Kemudian ada mekanisme pendistribusian zakat, yaitu pertama, pengajuan bantuan calon mustahik datang ke KLM membawa dokumen persyaratan seperti fotokopi KTP dan KK, surat keterangan tidak mampu atau SKTM, surat tunggakan jika ada, RAB untuk pengajuan modal usaha, foto pemohon di depan rumah. Setelah itu, petugas memeriksa kelengkapan, memberikan formulir dan lembar asesmen, lalu mencatat pengajuan dengan nomor registrasi sebagai bukti alat pelacakan. Yang kedua ada tahap verifikasi dan validasi, yaitu tim melakukan wawancara atau meninjau asesmen kunjungan lapangan untuk rutilahu, serta video call untuk pemohon modal usaha. Yang berikutnya ada penetapan mustahik. Hasil verifikasi dibahas di rapat bersama bidang verifikasi administrasi dan pimpinan dan menghasilkan SK sebagai dasar pencairan dana. Kemudian distribusi bantuan, penerima datang sesuai jadwal, menunjukkan KTP asli dan difoto untuk arsip. Untuk bantuan modal usaha dilakukan penandatanganan akad yang membuat komitmen menggunakan dana dan pendampingan usaha. Yang terakhir ada monitoring pasca distribusi. Tim memantau penggunaan bantuan untuk memastikan dana dipakai sesuai tujuan dan memberikan dampak berkelanjutan bagi mustahik. Simpulan dan saran yaitu KKL di Basnas Kota Bandung memberi banyak pengalaman langsung pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dari pengajuan hingga monitoring secara tertib dan sesuai syariah. Bantuan mencakup program konsumtif dan produktif, sekaligus melatih keterampilan administrasi, pengarsipan, pelayanan masyarakat, serta membentuk ketelitian, disiplin, dan profesionalisme. Sarannya bagi Basnas, perkuat sosialisasi dan sistem digital agar proses lebih cepat dan transparan. Untuk fakultas, rekomendasikan lokasi KKL langsung supaya mahasiswa tidak bingung untuk memilih tempat KKL. Nah, segitu saja dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.